Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi di pembelajaran agama kita hari ini untuk kelas 8 ya. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Yesus yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, yang kita bahas minggu yang lalu, pelajaran sebelumnya. Kita mau melihat bagaimana kepribadian Yesus dari sisi kemanusiaannya dan juga keilahiannya, ya. Nah, maka tema kita hari ini adalah kemanusiaan dan kealahan Yesus. Baik, anak-anak, sebelum lebih jauh kita membahas materi ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa secara pribadi dalam hati kita masing-masing. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, kita lihat dulu seperti biasa tujuan atau indikator dari pembelajaran kita hari ini. Indikator pembelajaran kita hari ini pada tema ini yang pertama adalah nanti setelah belajar, setelah kita bahas materi ini, anak-anakku sekalian diharapkan mampu menjelaskan dimensi jasmani dan dimensi rohani yang ada di dalam diri setiap manusia. Lalu indikator yang kedua, menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Yang ketiga, menjelaskan kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dan yang terakhir, menjelaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah 4 indikator pembelajaran kita di materi ini. Nah, anak-anak nanti harus mampu menguasai yang 4 ini dengan baik ya. Maka supaya bisa menguasai 4 indikator ini, diperhatikan materi kita ya. Simak dengan baik-baik. Baik anak-anak sekalian, kita sebagai manusia masing-masing memiliki 2 dimensi. Ya, kita sebagai manusia masing-masing memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana atau apa saja ya, apa saja dimensi kemanusiaan yang kita miliki. Ya. Yang pertama, kita manusia itu dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, setiap manusia pasti mengalami proses dilahirkan oleh seorang ibu. Ya, belum ada kita yang dilahirkan oleh seorang ayah ya, belum ada saya rasa. Kalaupun ada itu adalah mungkin masih berjenis kelamin perempuan, tetapi mungkin dia melakukan perubahan-perubahan hormonal dalam dirinya sebagai seorang perempuan ya, menjadi seorang laki-laki contohnya. Lalu yang kedua, dimensi yang kemanusiaan yang kita miliki adalah setiap kita manusia memiliki jenis kelamin. Kita berjenis kelamin, ya. Jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki. Lalu yang ketiga, kita manusia ini bisa marah tentunya. Ya, bisa marah. Lalu kita juga bisa kecewa.